Oke, langsung ke TKP-nya saja ya. Kebetulan saya sudah punya template jam dinding fotonya, jadi tinggal edit. Untuk langkah pertama, kita drag foto yang mau dibuat sebagai background jamnya ya. Kita atur-atur, dimiring-miringin supaya pas untuk dipotong. Kita potong menggunakan lingkaran. Disesuaikan saja gimana baiknya. Supaya titik tengahnya tidak pas di mata ataupun di hidung. Setelah itu masukkan ke dalam area foto tersebut. Nah, untuk menutupi sebelah kanan itu saya akalin dengan background pink supaya tidak terlihat potongannya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita lihat tulisannya, permintaan dari customer. Kita copy dan pastekan. Kita pilih font dan atur posisinya menurut teman-teman, bagusnya yang dimana, disesuaikan aja. Oke, posisi sudah pas. Kita tambah stroke biar agak lebih kelihatan. Kalau sudah jadi, di save dan di print. Ini saya cetak menggunakan kertas art paper dan printer inkjet tinta art paper. Supaya awet, tidak mudah pudar. Untuk warnanya juga lumayan bagus. Kemudian lapisi dengan plastik laminasi doff. Saya menggunakan yang doff. Kemudian press dengan laminator, karena plastik laminasi saya plastik yang harus dipanasi. Langkah berikutnya yaitu dipotong atau digunting gambarannya sesuai pola. Nah, setelah digunting, kemudian ambil jamnya,
Nah, ini jam udah dari toko saudara-saudara. Ini jam yang mau dibuat. Kita buka dengan membuka bagian belakang, ada bautnya. Lepas dengan hati-hati jarum menit, jarum detik, jarum jamnya. Kemudian dipaskan untuk mencari titik tengah untuk dilubangi. Setelah kita tekan pelan-pelan, membekas di tengah, lalu kita potong, kita lubangi titik tengah tersebut. Sudah terlubangi, kita pastikan lagi sudah pas. Kalau sudah pas, kemudian lepas ring dan murnya. Setelah itu lanjut ke tahap pengeleman. Saya menggunakan lem serbaguna, lem kayu. Bisa teman-teman dapatkan di toko material. Di sini saya terapkan cara ngelemnya yaitu dengan kuas, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, yang tentunya tipis tapi rata. Tidak perlu tebel-tebel, yang penting rata. Kemudian tempelkan gambarnya dengan digosok pelan-pelan supaya nempel semua, terutama bagian pinggirnya. Nah, udah tertempel ya teman-teman. Pasang kembali baut dan murnya. Bisa dikencangkan dengan tang. Kemudian pasang juga jarum-jarumnya. Di sini masang jarumnya harus pas ya, jangan sampai nanti nggak pas, jangan asal pasang. Posisi biasa saya posisikan ke jam 12 tepat, baru bisa diputar-putar. Kemudian tutup kembali dengan pasang bautnya. Selesai deh. Coba langsung dites. Kita cari baterai. Ini baterainya, kita pasang. Ini hasilnya, udah nyala tuh jarum detiknya. Mudah bukan?